Coba deh bayangin, di sebuah kampus terdapat sekelompok mahasiswa yang membuka ruang diskusi tentang isu politik dan kebangsaan yang harusnya jadi ajang untuk tukar pikiran, malah jadi badan perang opini antara mahasiswa dari organisasi dan suku, agama yang berbeda. Mereka jadi bentrok karena adanya pandangan yang berbeda. Yang tadinya debat sehat, justru malah jadi ujaran kebencian yang jadi menyinggung identitas-identitas tertentu di media sosial. Suasana kampus kan jadi tegang karena terjadinya perbedaan tadi. Terus mahasiswa jadi saling curiga, produktivitasnya jadi menurun. Ini bukan cuman fiksi, ini bisa terjadi, bisa di mana aja, kapan aja, bahkan di kampus kita pun bisa terjadi. Nah, kali ini saya, Soleh Rafanaila, dengan akhiran NIM 165 dari kelas F, Prodi S1 Psikologi, akan membahas solusinya secara mendalam. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang terkandung, Bhinneka Tunggal Ika, dan peran kita sebagai agent of change bisa meredam konflik ini. Jadi tetap disimak ya. Nah, nilai-nilai Pancasila apa aja sih yang bisa jadi pedoman? Yang pertama ada nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks diskusi ini, sila ini tuh mengingatkan kita bahwa adanya Tuhan itu satu, meskipun dengan cara ibadah yang berbeda-beda. Terus toleransi itu bukan berarti kita sepakat dengan kepercayaan orang lain lalu mengikutinya, melainkan kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Bayangkan aja nih, setiap argumen yang dimulai kita pakai bahasa yang kayak saya menghargai pandanganmu sebagai sesama makhluk Tuhan. Pasti konflik itu tuh bakal mereda gitu. Terus yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di balik pengguna media sosial ini tuh pasti ada individu yang memiliki emosi, keluarga, dan ambisi. Nah, dari kata-kata yang menyinggung kayak tolol, kampret, itu bukan sekedar kata-kata aja, tapi itu kayak serangan terhadap martabat seseorang. Nah, ini tuh mengajarkan kita berdebat mengenai ide, bukan tentang pribadi. Terus yang ketiga ada persatuan Indonesia. Masalahnya terletak di sini nih, di sisi persatuannya nih. Pasti dari sekian banyak mahasiswa tuh banyak dari tempat yang berbeda-beda, dari asal keyakinan suku yang berbeda-beda kan. Dari sila ini tuh kita harus mengutamakan kita daripada kelompokku atau saya sebagai individu. Kita harus bersatu, tidak membeda-bedakan, seperti itu. Terus sila yang keempat tuh adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, solusinya yang terbaik tuh bukan dengan memblokir akunnya atau terlibat pertikaian fisik gitu, tapi kita harus bikin melalui musyawarah. Kita harus menyatukan kelompok lagi. Kita bikin kelompok diskusi lagi, mewakili seluruh pihak, dan memfasilitasi dialog yang terstruktur nantinya. Mengapa ini penting? Karena konflik ini mengakibatkan berbagai dimensi, kayak dimensi spiritual, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Sebagai agent of change, kita ini sangat penting. Itu tuh bukan cuma slogan atau cuma kata-kata aja,
Nah, langkah-langkahnya nih, langkah-langkah yang pertama tuh ada kita mulai diskusi langsung, kita menciptakan forum perdamaian di lingkungan kampus. Kita undang semua pihak yang berkepentingan dan kita memilih moderator dari pihak kampus, contohnya kayak dosen. Nah, tapi di forum itu kita harus punya aturan yang sederhana agar tidak memperkeruh suasana tadi. Dengan cara aturannya tuh berbicara dengan tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mencari solusi bersama. Nah, terus ada kampanye positif di media sosial. Kita tanggapi ucapan kebencian dengan konten penyembuhan. Contohnya kayak kita bikin video konten wawancara gitu dengan judul cerita di balik perbedaan, dan harus punya hashtag yang mempersatukan kita, mempersatukan perbedaan, contohnya kayak kampus bersatu. Nah, ketiga ada kolaborasi dari proyek nyata. Jadi ajak kubu-kubu yang bersangkutan, yang berbeda pendapat tadi untuk bersama-sama melakukan, contohnya kayak bakti sosial, kayak bersih-bersih pantai, membagikan sembako, menjadi relawan contohnya. Terus bisa aja mengadakan workshop keterampilan. Nah, pikiran-pikiran ini, kegiatan-kegiatan itu juga tujuannya baik untuk membuat rasa benci semakin berkurang. Nah, pendekatan ini damai karena mengutamakan dialog, demokrasi karena menghargai setiap suara, dan efektif karena berfokus pada tindakan. Nah, ingat nih, kayak yang pepatah bilang, tidak ada musuh yang abadi, hanya kepentingan yang abadi. Nah, kepentingan kita tuh sama di kampus yang kondusif. Kita belajar, mendapat IPK yang diinginkan, masa depan yang cerah, pasti semua ingin itu dong. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini bukan cuma sekedar kata-kata ya, atau bukan cuma sekedar slogan, tapi merupakan panduan bangsa kita, pedoman bangsa kita. Penerapannya di kampus, contohnya kayak kita punya sesi diskusi atau cerita gitu, mengenal budaya satu sama lain, tiap golongan kayak ngasih tahu ciri khas makanannya, ciri khas budayanya, ritual adat apa aja yang udah dilakukan secara turun-temurun di sana, terus juga dongengnya. Jadi kita dari situ bisa merubah pandangan gitu. Kemudian bisa nih kita secara simbolik bikin lukisan bersama-sama dari berbagai daerah yang berbeda, berbagai suku yang berbeda, berbagai agama yang berbeda. Kita bikin lukisan, melukis bersama, entah di tembok, di kampus membangun tugu gitu kan, tugu persatuan gitu bisa, atau melukis di kanvas lalu dipajang itu di kampus bisa. Kita bikinnya beramai-ramai gitu. Terus juga ada diskusi yang didukung fakta, bukan kayak cuman katanya aja, tapi juga ada data-data tertentu, data-data yang sesuai. Terus bisa nih kita bikin festival yang di situ tuh isinya menampilkan dari berbagai daerahnya. Dampak dari konflik tersebut aja ada respon terhadap bencana yang melemah. Misalnya kayak lagi banjir, energi kita tuh udah kekuras habis sama yang berdebat gitu. Generasi muda saat ini dianggap gagal menjaga persatuan NKRI. Nah, sekian video dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak.